Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan belajar seni budaya, materinya tentang konsep menggambar komik. Ya, kemarin minggu yang lalu kita belajar tentang menggambar di poster. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep menggambar di komik. Ya, nah Ibu berharap tugas-tugas kalian dikumpulkan, dikirim sekarang ini ya di grup masing-masing kelas kalian. Hari ini kalian kumpulkan dapat nilai 90. Kalau dikumpulkan untuk minggu-minggu depan atau hari-hari berikutnya nilainya langsung 75 ya. Jadi sayang, jauh sekali dari 90 sampai ke 75. Jadi lebih baik sekarang kalian kumpulkan karena tugas itu sudah minggu yang lalu. Baik, mari kita lihat apa sih kamus komik itu. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia, komik itu adalah cerita yang bergambar. Ya, cerita bergambar, baik itu di majalah, di surat kabar, atau berbentuk buku. Ya, biasanya ini lucu biasanya ya. Biasanya komik itu kan lucu-lucu. Ya. Nah, komik ini adalah cerita yang bertekanan pada gerak dan tindakan yang ditampilkan lewat urutan-urutan gambar. Nah, pasti dong kalian udah pernah sering lihat komik-komik seperti itu. Jadi kalau ada yang silat, ya diperagakan tuh silat. Ya, terus kemudian ya macam-macam ada. Jadi ada yang diperagakan di dalam gambar-gambar itu. Itu yang pertama pengertian komik ya. Nah, lalu jenis-jenis komik itu apa saja? Nah, yang pertama ada komik secara edukasi. Edukasi ini artinya memiliki dua fungsi. Yaitu yang pertama adalah fungsi hiburan. Jadi menghibur. Yang kedua dapat dimanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Ini makin berkembang ya. Dan banyak dipakai. Lalu yang kedua yaitu komik untuk promosi atau untuk iklan. Biasanya komik ini mampu menumbuhkan imajinasi ya, ada imajinasi yang selaras dengan dunia anak sehingga muncul pula komik yang dipakai untuk keperluan promosi ya, promosi sebuah produk. Jadi misalnya produk es krim lalu dibikin komik ya. Ini biasanya digunakan untuk superhero biasanya ya, ada superhero kan. Kalau di es krim apa itu, Campina atau apa tuh ya, singa ya yang jadi intinya itu singa. Lalu komik wayang ya, jenis komik wayang ini berarti komik yang bercerita tentang wayang, yaitu Mahabharata misalnya. Mahabharata ya menceritakan tentang perang antara Kurawa dan Pandawa ya, ada macam-macam, ada Petruk, ada Semar ya dan sebagainya. Itu muncul kalau di Indonesia muncul tahun 60-an, tahun 70-an ya. Itu sangat terkenal, Ramayana ya. Beberapa komik yang mengawali masa ini yaitu lahirnya Gatot Kaca atau Kengpo, Raden Palasara karya Junio, Mahabharata karya R.A. Kosasih yang sangat terlibat yang sampai sekarang juga difilmkan ya. Lalu komik silat. Nah, ini biasanya komik silat tuh banyak ya. Saya ingat dulu waktu almarhum bapak saya itu suka sekali dengan komik Koping Ho ya. Jadi dia selalu baca komik Koping Ho. Nah, di situ banyak sekali gambar-gambar yang indah ya, ada gambar silat ya. Nah, itu jenis-jenis
jenis-jenis komik. Terus ada lagi nih jenis komik yang lain, antara lain komik atau kartun karikatur. Nah, ada karikaturnya ya. Itu kalian bisa lihat di buku paket ya, gambar-gambar contohnya itu. Lalu kemudian komik ini isinya hanya berupa satu tampilan. Komik ini di dalamnya berisi beberapa tokoh yang digabung dengan tulisan-tulisan. Tujuannya ialah mengandung unsur kritikan, biasanya mengandung unsur kritikan ya, komik kartun atau karikatur. Lalu yang kedua, komik potongan. Komik potongan ini adalah penggalan-penggalan gambar ya, penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian ya, menjadi sebuah alur cerita pendek atau cerpen. Tapi isi dari ceritanya itu tidak harus selesai di situ, bahkan bisa bersambung. Seperti Koping Ho itu, kalau nggak salah Koping Ho itu sampai beratus-ratus episode. Kalau saya dulu saya masih ingat itu, almarhum bapak saya tuh senang baca Koping Ho itu, dan itu berjilid-jilid. Lalu komik tahunan. Nah, kalau komik tahunan ini adalah biasanya komik ini terbit setiap tahun atau setiap bulannya. Ya, setiap tahun atau setiap bulan, setiap tahun dalam setiap satu bulan, setiap tahun itu selalu ada. Ya. Bahkan juga 1 tahun sekali, sebulan sekali atau setahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku-buku komik ini, baik itu cerita putus maupun serial putusan itu ya. Lalu ada yang keempat adalah komik online ya. Ini zaman sekarang nih, komik online ya. Selain media cetak, ada media online. Dengan adanya media internet, jangkauannya biasanya lebih luas lagi. Biasanya nih anak-anak muda banyak yang senang. Jadi kalau bisa kalian lihat di internet ya, gambar-gambar komik atau komik-komik itu banyak sekali di internet ya. Biasanya biayanya juga murah ya, relatif lebih murah, dan juga bisa menyebarkan secara luas ya, bisa disebar. Jadi di 8E, 8G, 8F, terus tuh kelas 7 ya, bisa langsung itu disebar ya. Itu kalau secara online ya, komik online. Terus buku komik, ada juga buku komik ya. Buku komik ini adalah cerita yang berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Nah, itu ya. Nah, itu jenis-jenis komik. Nah, jenis-jenis komik. Nanti tugasnya ada. Kalian bisa terus dengarkan apa penjelasan ibu ini. Nah, kemudian sekarang yang kedua, syarat menggambar komik. Ya. Yang pertama itu bersifat proporsional. Ya. Dengan membaca komik, sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik ini. Tapi ini kalau kalian mau profesional. Tapi kan kalian masih belajar tentang menggambar komik ya. Ya, masih di SMP kelas 8. Tapi siapa tahu Anda semua di sini ada dari beberapa kalian menjadi tokoh pembuat komik ya. SMP Negeri 2, mantap. Lalu yang kedua, syarat menggambar yang kedua adalah humor yang kasar, pengguna bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam ya. Jadi humor, tapi kata-katanya tidak boleh kasar ya, harus halus juga ya, harus sopan ya, mudah dimengerti oleh orang lain. Jadi jangan
apa ya ini artinya. Orang baca komik kemudian, apa ya artinya, gak ngerti nih. Nah, itu biasanya nggak disukai sama pembaca. Lalu bahasa percakapan, kena sasaran. Jadi kalau bisa sih bahasa sehari-hari, ya bahasa istilahnya bahasa gaul ya. Nah, kemudian ada penyederhanaan. Ya, ada sederhana ya. Syaratnya itu harus sederhana. Jangan terlalu berbelit-belit. Lalu kalau bisa bersifat kepahlawanan. Itu dia. Ya, jadi itu beberapa syarat-syarat menggambar komik. Jadi ada bersifat profesional, humor, bahasa percakapan ya, sederhana, juga bersifat kepahlawanan. Nah, sekarang kita masuk hal yang ketiga, yaitu bahan dan alat menggambar komik. Nah, bahan-bahannya ini kalau kita membuat komik itu suatu tantangan yang tersendiri ya. Tapi tidak semua bisa menggambar komik, tapi yang sangat sederhana mungkin bisa. Ya, perlu ada teknik, ada trik-trik khusus. Yang pertama ialah yang kita butuhkan, kalian harus menggunakan kertas HVS. Ya, HVS ukurannya minimal A4 21 kali 29,7 cm. Ya. Kemudian biasanya kalau HVS itu kan dia agak tahan, ya agak tebal sedikit. Ya, karakteristiknya itu kuat kalau HVS. Tidak juga terlalu tebal, tidak juga terlalu tipis. Jadi kalau HVS mungkin bisalah dibuat untuk gambar komik. Kemudian kita harus punya pensil. Pensil ini bisa dibuat untuk buat sketsa. Ya, buat sketsa dulu sebelum diberi tinta atau diberi warna. Biasanya kalau komik itu tidak berwarna ya, biasanya cuman hitam putih. Terus yang ketiga adalah pensil berwarna. Kalau memang mau diwarnai ya pakai pensil berwarna, supaya bisa membuat sketsa komik atau karakter ya, karakter tertentu. Misalnya Superman, esnya merah ya, terus itu gambarnya ada warna biru dan sebagainya. Kemudian tinta bak atau tinta India, silahkan boleh ya, atau tinta Cina. Bila tidak ada, dapat juga dengan spidol ya, spidol yang besar itu atau spidol yang kecil. Lalu ada penghapus. Kalau misalnya sketsanya salah, kita bisa hapus. Mungkin kalau dilihat di video-video pembuatan poster yang saya lihat hari ini, kalau ada yang salah kan bisa dihapus. Nah, itu juga perlu penghapus juga untuk komik ini. Kemudian ada pena celup. Kalau memang punya dana lebih ya kita bisa pakai pena celup. Tapi kalau kita nggak ada, cukup pakai spidol juga bisa. Pensil juga bisa. Kemudian correction pen. Ya, kalau memang pakai pen tinta ya bisa koreksi pen itu. Ya, kalau jaga-jaga kalau sampai salah. Kemudian ada cat air. Cat air atau cat akrilik warna putih berguna untuk membuat cipratan ya, bintik-bintik atau bintang-bintang di area yang diberi warna blok penuh hitam, seperti menggambarkan angkasa luar ya. Tapi ini untuk yang profesional, tapi kalau kalian bisa monggo. Lalu ada penggaris plastik. Penggaris plastik boleh, penggaris bersih boleh. Nah,
itulah tentang komik. Ya, kalau kalian masih belum jelas, bisa kalian lihat di buku LKS kalian atau di buku paket kalian yang materinya tentang komik. Tugas untuk kalian adalah untuk minggu depan ya, bisa minggu depan, Ibu tunggu sampai minggu depan atau sekarang pun kalian kalau memang ada waktu bisa monggo. Tapi ini tidak memberatkan kalian ya. Nah, kalian buat 1 buah komik, gambar komik ya. Gak usah pakai warna. Pakai spidol yang hitam itu saja. Atau pakai spidol berwarna juga boleh. Terserah ya. Nah, kalian buat di kertas HVS, bisa di kertas HVS. Kemudian kalian gambar, kirim ke ibu ya. Komik terserah mau apa, terserah. Bisa gambar hewan, terus atau gambar virus corona yang dibikin komik juga bisa ya. Atau ya kalian bisa lah lihat di beberapa internet. Nggak usah apa istilahnya, nggak usah dibikin susah buat kalian. Kalian kerjakan dengan penuh sukacita, dengan gembira, pasti kalian bisa ya. Gambar-gambar komik itu kalian bisa lihat di buku paket. Nah, biasanya kalau komik-komik itu kalau mau dikarikaturin juga boleh ya. Silahkan kerjakan, dan jangan lupa kalian juga hari ini absen dengan gambar tunjukkan acungkan tangan ya. Terima kasih. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita semuanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa jaga imun, makan yang enak ya. Gak usah diet, gak usah mikir diet sekarang ini ya. Yang penting sehat hari ini. Bye bye.